Eh? Eh? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kanita di pelajaran sejarah peminatan yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan. Teman-teman, apakah kalian pernah membaca atau mendengar mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia? Jika membayangkan kehidupan zaman dulu sangat sedih ya teman-teman. Bagaimana tidak? Masyarakat Indonesia dahulu sering sekali ditindas oleh para penjajah. Kira-kira apa sih teman-teman faktor yang mendorong adanya penjajahan di dunia? Nah, kita akan mencari tahu jawabannya pada pembahasan kita kali ini mengenai merkantilisme dan juga gerakan reformasi gereja. Kita lihat terlebih dahulu ya peta konsepnya. Pertama, kakak akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan merkantilisme. Perlu diketahui teman-teman, bahwa merkantilisme ini adalah salah satu faktor yang mendorong adanya penjajahan di dunia. Setelah merkantilisme, kakak akan menjelaskan mengenai gerakan reformasi gereja. Nah, di poin ini kakak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gerakan reformasi gereja, lalu siapa sih penggerak-penggerak dari reformasi gereja, sampai dampak dari reformasi gereja. Bagaimana? Penasaran kan dengan materi kita kali ini? Yuk langsung saja kita bahas. Kita mulai ya teman-teman pembahasannya. Merkantilisme. Apa sih yang dimaksud dengan merkantilisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan serta keuangan bangsa, di mana pengaturan seluruh ekonominya itu diatur oleh pemerintahan. Nah, teman-teman, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan cadangan emas, kemudian memperoleh neraca perdagangan, mengembangkan pertanian dan juga industri, serta memegang monopoli perdagangan luar negeri. Oke, kita lanjut ya. Gagasan pokok merkantilisme. Gagasan pokok dari merkantilisme adalah untuk mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor, teman-teman. Bahkan, ukuran kekayaan dan kemajuan negara itu terletak pada kemampuan negara tersebut dalam mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya alam yang terbatas. Apa sih sumber daya alam yang terbatas itu? Sumber daya alam yang terbatas adalah emas dan juga perak. Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya pada materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Latar belakang lahirnya merkantilisme. Perlu diketahui, merkantilisme lahir di Inggris dan juga di Perancis. Teman-teman, lahirnya merkantilisme ini dipengaruhi oleh gerakan Renaissance yang ditandai dengan kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, dan juga penghargaan atas disiplin intelektual. Nah, teman-teman, para pedagang yang pada saat itu terlibat dalam perdagangan internasional pada masa Renaissance, mereka terlibat persaingan sengit dan tidak jarang berkunjung konflik, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dari negara. Namun teman-teman, negara pun membutuhkan pedagang untuk kemajuan ekonominya, yaitu melalui tarif retribusi dan juga pajak. Oke, selanjutnya berkembang kemampuan, selanjutnya berkembang pemikiran bahwa negara dapat berkembang bila mana negara tersebut mengekspor sebanyak mungkin
dan mengimpor sedikit mungkin. Nah, itulah yang nantinya disebut sebagai neraca perdagangan surplus. Lalu teman-teman muncul kesadaran bahwa sumber daya alam yang diperoleh itu terbatas. Maka negara harus memperoleh sumber daya alam yang terbatas itu sebanyak-banyaknya. Seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya ya teman-teman, bahwasannya ukuran kemakmuran dan kekuatan negara itu terletak pada kemampuan suatu negara yang dapat mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya alam yang terbatas. Oke teman-teman, kita lanjut ya pada materi berikutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, kolonialisme dan imperialisme. Teman-teman perlu mengetahui bahwa merkantilisme ini berkembang pada abad ke-15 hingga 18 di Eropa, yang dianut oleh banyak negara, contohnya seperti Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, dan juga Belanda. Pada awalnya, bangsa-bangsa Eropa hanya berdagang dengan sesama bangsa Eropa. Namun, lambat laun mereka keluar dari Eropa. Mereka juga mulai mengarahkan perhatian pada sumber logam mulia dan komoditas-komoditas lain di luar Eropa. Contohnya seperti rempah-rempah. Teman-teman, peristiwa penting yang mempengaruhi pesatnya perdagangan dan memicu ambisi-ambisi negara lain untuk mengumpulkan sebanyak mungkin emas dan perak adalah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Selain itu, adanya penemuan rute laut India oleh Vasco da Gama pada tahun 1497 hingga 1499. Peristiwa penting ini teman-teman yang menjadi cikal bakal adanya penjajahan. Ya teman-teman, karena merkantilisme menjadi, maaf masuk kakak, memicu era penjajahan. Dengan tujuan menguasai koloni atau wilayah yang menjadi sumber bahan baku dan juga pasar potensial. Pada saat itu, pelayaran sangat penting bagi merkantilisme teman-teman. Pertumbuhan koloni-koloni dan pengiriman emas seperti dari dunia baru ke Portugis, dari dunia baru ke Portugis menjadikan laut menjadi sangat penting bagi ketahanan nasional. Selain logam mulia, teman-teman, rempah-rempah seperti cengkih dan pala menjadi incaran negara yang menganut merkantilisme. Ya, karena memang pada saat itu rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat laku di Eropa, teman-teman. Biasanya ekspansi dilakukan di bawah serikat dagang yang negaranya menjamin monopoli. Contoh dari serikat dagang adalah ada East India Company, yang merupakan serikat dagang yang diberlakukan Inggris di India. Yang berikutnya ada VOC. VOC ini teman-teman serikat dagang Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Berawal dari ambisi untuk memonopoli perdagangan, ambisi bangsa barat kemudian mencakup kekuasaan politik, kekuasaan politik dan militer negara yang dikuasainya. Dengan cara ini teman-teman, raja dan pribumi itu yang tidak tunduk terhadap perintahnya ditindas. Biasanya dengan cara dibunuh, ditangkap, ataupun dikucilkan. Inilah yang disebut sebagai penjajahan atau kolonialisme. Jadi teman-teman, baik secara langsung ataupun langsung, merkantilisme ikut berperan dalam melahirkan penjajahan di dunia. Oke,
sekarang kakak akan lanjut pada materi berikutnya. Oke, sekarang kakak akan lanjut membahas mengenai gerakan reformasi gereja. Namun sebelum membahas mengenai gerakan reformasi gereja, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu nih, bahwasannya abad pertengahan, abad pertengahan adalah yang mempengaruhi lahirnya gerakan Renaissance. Dan Renaissance lah yang mendorong lahirnya merkantilisme di dalam bidang ekonomi Eropa. Teman-teman, gerakan Renaissance itu mengubah sikap orang terhadap tujuan dan peran hidup di dunia, di mana mereka meyakini bahwa dengan rasio yang sudah Tuhan beri, maka setiap manusia berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, selanjutnya muncul kesadaran untuk menguatkan sebuah institusi yang bernama negara. Nah, negara inilah yang bisa menjawab harapan-harapan tersebut. Teman-teman, pada saat itu orang-orang Eropa mulai menggugat sikap dan peran gereja, yang dimana pada saat itu terlalu mendominasi di dalam kehidupan masyarakat. Namun, sampai di awal-awal gerakan Renaissance tidak ada gerakan yang besar yang mengguncang gereja, teman-teman. Pada saat itu, gereja masih sebagai penguasa tunggal, baik secara politik maupun keagamaan. Gerakan reformasi gereja ini dengan gerakan Renaissance dianggap sebuah gerakan yang sejalan, di mana gerakan ini teman-teman sama-sama melahirkan masyarakat modern. Selain itu, reformasi gereja itu adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran agama Kristen agar sesuai dengan Alkitab. Oke, sekarang kakak akan lanjut membahas mengenai latar belakang reformasi gereja. Apa sih teman-teman yang melatar belakangi lahirnya gerakan reformasi gereja? Ya, betul sekali teman-teman, karena adanya penyimpangan ajaran agama Kristen. Terlebih ketika adanya praktik penjualan surat pengampunan dan penghapus dosa yang disebut sebagai indulgensi. Selain itu teman-teman, adanya korupsi yang dilakukan oleh uskup dan juga petinggi agama Kristen. Tidak hanya itu teman-teman, adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus. Hal tersebut teman-teman karena pada saat itu sikap gereja yang otoriter. Sekarang kita lanjut ya pada pembahasan berikutnya. Kita lanjut ya, penggerak reformasi gereja. Teman-teman, siapa sih penggerak dari reformasi gereja ini? Ya, betul sekali, Martin Luther. Siapa sih yang tidak kenal dengan Martin Luther ini? Martin Luther adalah pelopor dari gerakan reformasi gereja. Pada tahun 1517, ia mengeluarkan 95 tesis, di mana tesis tersebut berisi tentang protes surat pengampunan dosa yang ia anggap melanggar dari Alkitab. Nah, teman-teman, 95 tesis ini ia sebarkan di berbagai pintu gereja. Gerakan ini dianggap sebagai awal dari gerakan reformasi gereja. Namun teman-teman, gerakan dari Martin Luther ini mendapat reaksi yang keras di berbagai gereja. Sehingga pada tahun 1521 gereja mengucilkan Martin Luther. Namun meskipun Martin Luther dikucilkan, hal tersebut tidak membuat reformasi gereja itu surut. Hal tersebut karena gerakan reformasi gereja didukung oleh berbagai orang teman-teman. Di antaranya, reformasi gereja ini didukung oleh, mendapat dukungan dari berbagai pimpinan-pimpinan Jerman.
Sehingga teman-teman, pimpinan-pimpinan Jerman tersebut dapat meruntuhkan kekuasaan Paus di Jerman. Nah, teman-teman, untuk mengganti gereja yang lama, Martin Luther mendirikan gereja baru yang disebut sebagai Gereja Lutheran, yang sekarang menjadi Gereja Negara Jerman. Dari gerakan reformasi gereja inilah, reformasi gereja berkembang ke negara-negara Eropa lainnya. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah dampak reformasi gereja. Apa ya kira-kira dampak dari reformasi gereja? Dampak dari reformasi gereja adalah yang pertama, terbelahnya ajaran agama Kristen menjadi beberapa aliran. Yang kedua, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Lanjut, yang ketiga itu runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus. Dan yang keempat, munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan ajaran agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Oke teman-teman, sekarang kakak akan menarik kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, inilah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Gagasan pokok dari merkantilisme adalah mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor, di mana ukuran kemakmuran negara itu terletak pada kemampuan negara tersebut dalam mengumpulkan sumber daya alam yang terbatas dengan sebanyak-banyaknya. Sedangkan reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran agama Kristen agar sesuai dengan Alkitab. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan.